Oke. Jadi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa ada yang dapat beasiswa Chevening tapi dia nggak jadi berangkat? Jawabannya pernah ada, dan itu di angkatan 2. Itu dia dapat beasiswanya tapi nggak jadi berangkat karena dia masih belum bisa ngasih LOA yang unconditional. Karena setelah pengumuman itu biasanya ada waktu beberapa bulan untuk submit nih, kalian jadinya mau sekolah kemana, kayak gitu. Karena udah harus keterima gitu kan, udah harus bisa langsung belajar. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian harus make sure bahwa ketiga pilihan kalian itu bisa kalian dapatkan LOA-nya. Jadi, itulah topik hari ini, 3 hal yang harus perhatikan dalam memilih jurusan atau sekolah untuk beasiswa Chevening. Sebelum ke tips ya, kalian harus make sure bahwa jurusan atau sekolah yang kalian pilih itu adalah yang full time. Jadi nggak bisa kalian pilih yang kayak part time, kayak gitu nggak bisa. Lalu kalian harus make sure juga bahwa durasinya itu antara 9 sampai 12 bulan. Jadi nggak boleh lebih dari setahun, ataupun nggak boleh yang kurang dari 9 bulan. Karena ada beberapa kampus, kayak temen gue di LSI, dia cuma 9 bulan doang. Jadi itu boleh. Karena make sure aja bahwa kalian dapatnya itu MSc yang bener-bener 1 tahun, kayak gitu. Terus lagi, make sure bahwa jurusan atau sekolah yang kalian pilih itu bukan yang ada di negara lain juga. Misalnya gini, 6 bulan pertama di UK, 6 bulan kedua misalnya di Amerika. Nah, itu nggak boleh. Harus bener-bener full di UK selama kalian study. Ya mungkin boleh buat kayak workshop atau apa beberapa minggu doang. Tapi kalau misalkan bener-bener yang lebih dari sebulan, itu nggak diperbolehkan. So, langsung aja ke tipsnya. Tips yang pertama, pilih 3 jurusan di kampus yang berbeda. Misalnya seperti ini nih, kalian mau pilih Oxford misalnya. Kalian mau pilih Oxford untuk ngambil, let's say, jurusan A. Nah, untuk yang pilihan kedua, kalian pilih di kampus yang lain. Misalnya, kalian pilih Nottingham untuk pilihan keduanya dengan jurusan yang sama. Terus yang ketiganya, misalnya kalian pilih di tempat lain, Coventry University misalnya, untuk jurusan yang sama. Jadi make sure saja pilihan pertama, kedua, dan ketiga itu kalau bisa di tempat yang berbeda. Jadi jangan sampai semuanya pilihan 1, 2, 3 itu sama nih, Oxford semua. Kenapa? Karena ya itu bisa, kayak kalian memperbesar probability bahwa kalian akan diterima dan akan dapat LOA-nya. Kalau semuanya Oxford, ya bisa sih, cuma ya nggak make sense aja gitu loh untuk kalian dapetin LOA di tempat-tempat yang lain kayak gitu. Karena kalian nggak bisa merubah, ketika kalian udah klik, kalian nggak bisa merubah pilihan kampus kalian itu. Jadi make sure untuk bisa memperbesar probability kalian dapat LOA, kalian pilihlah pilihan 1, 2, 3 itu di tempat yang berbeda, dan jurusannya pun kalau bisa hampir mirip-mirip yang sama. Kedua, pilih 3 jurusan itu berdasarkan ranking dari jurusan atau kampus yang kalian pilih. Misalnya, pilihan pertama kalian bisa bahwa, untuk jurusan ekonomi, pilihan A ini misalnya rankingnya itu top 10. Terus yang kedua, pilihan keduanya itu top 50. Yang ketiga, pilihan ketiganya itu top 100. Jadi dengan melakukan penyebaran seperti itu, kalian ya masa sih nggak bisa keterima di pilihan ketiga misalnya. Tapi kalian juga masih bisa untuk mengakomodasi kayak kalian pengennya itu di yang pilihan pertama. Itu masih make sense. Jadi make sure aja pilihan 1, 2, 3 itu rankingnya itu agak sedikit jauh. Jadi yang top, yang pertama, yang kedua itu yang middle, yang ketiga itu yang kalian masa sih nggak dapet gitu LOA-nya. Ketiga, apply kampus 1 tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalian udah tahu nih bahwa tahun depan kalian akan coba beasiswa Chevening. Nah, mulai dari tahun ini kalian apply ke beberapa kampus. Misalnya kalian apply kampus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Pokoknya apply aja semuanya. Kalau misalnya free, kayak why not? Jadi dari situ kalian bisa tahu bahwa oke, ternyata gue bisa diterima nih di kampus ini, tapi gue belum bisa keterima nih di kampus ini. Jadi hal itu menjadi review buat kalian tahun depan ketika kalian mau memasukkan nama-nama kampus atau jurusan yang kalian akan pilih. Nah, sekarang kalau misalnya kalian udah nyoba dan udah dapetin LOA-nya, kalian bisa minta lagi kok ke mereka untuk di-defer. Jadi apa yang kalian dapatkan, LOA-nya itu bisa digunakan lagi tahun berikutnya. Oke, demikian 3 tips
untuk memilih jurusan atau sekolah untuk apply beasiswa Chevening. Kalau misalnya bermanfaat, again, kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai gimana cara untuk memilih jurusan, kalian bisa tanya aja di komen di bawah ini. Jangan lupa, kalau misalkan nggak mau ketinggalan, subscribe dan klik loncengnya. Oke, sekian untuk hari ini. Goodbye.